Kemarin sifatnya masih aduan. Jadi hari ini kita akan laksanakan pemeriksaan terhadap korban dan saksi-saksi. Jadi memang untuk arisan fiktif juga terjadi, tidak hanya di Sragen, juga beberapa wilayah lainnya. Memang memanfaatkan situasi psikologis masyarakat di tengah pandemi yang secara ekonomi serba sulit, sehingga dengan adanya iming-iming keuntungan yang luar biasa tentunya akan menjebak para korban untuk akhirnya mengikuti arisan. Nanti akan kita sampaikan hasilnya. Ya, himbauan jangan mudah untuk percaya dengan iming-iming keuntungan yang berlipat ganda. Situasi ekonomi sedang tidak baik, lebih baik kita fokus saja pada pekerjaan yang sifatnya real. Jadi jangan sampai dengan iming-iming tanpa bekerja apapun menghasilkan hasil yang sangat luar biasa. Itu dipastikan adalah penipuan. Gitu ya. Terkait klaim kerugiannya sampai 4 miliar. Iya, benar. Ya, ini ada 4 korban yang melapor, nanti kita hitung. Ya, kira-kira seperti itu lah. Ya. Terima kasih ya. Ceritakan bagaimana ceritanya itu ya cuman itu loh Mas, arisan investasi lah. Arisan investasi itu kan aku nggih, soalnya kronologinya beda-beda. Nek saya pribadi arisan investasi itu pertamanya kan memang diajak dikenalkan seperti itu. Cuman kan saya melihat dulu dalam grup itu kan ternyata juga ada seorang polisi juga, pegawai bank juga, dan PNS kayak gitu. Makanya saya juga percaya gitu. Saya juga percaya bahwa arisan ini oke lah, aman gitu, dan ini juga sudah berjalan lama juga gitu. Makanya saya juga ikut untuk investasi itu. Ternyata saya baru masuk itu bulan Juni, sampai sekarang itu ini nggak ada yang keluar sama sekali uang saya gitu. Kalau di total jumlah semuanya, maksudnya semua korban ya kan, kita ini misalnya ini berenam, besok ada lagi juga yang keluar, itu sekitar 4 miliar gitu, jumlah kerugian semua total gitu. Lah kalau saya pribadi itu sekitar 160-an. Iya, itu sudah gini awalnya. Sejak Juni itu? Iya, awalnya gini. Pada waktu itu kan sudah ada kayak rembukan bahwa si yang namanya tersangka ini, si Devi ini sudah bilang bahwa ini mau diselesaikan gitu, sudah mau diselesaikan, tapi ternyata sampai sekarang tidak ada itikat baik dari Devi, dan ternyata waktu dicari dia sudah nggak ada di rumah, tidak ada di tempat. Dan waktu itu pernah ada yang geruduk dari orang lain juga, korban juga, ke tempatnya si Devi itu yang di Ngemplak itu, pernah ke sana juga. Dan waktu ke sana dibilang nggak ada. Lah, ibunya si saudara Devi ini itu malah laporan ke Polsek Rampal waktu itu. Polsek Rampal, setelah laporan malah justru keluarganya Devi, si bapaknya sama adiknya itu disuruh ke Polsek. Lah, setelah itu mungkin ada member juga yang getem-getem HP-nya adiknya itu disaut lah, istilah gitu. Disaut, di situ itu udah ada rencana Devi semua gitu loh. Lah, sekarang kayak adiknya itu kan juga admin juga dalam arisan ini, jadi nggak tahu, suaminya juga gitu. Jadi kayak udah sekeluarga itu nggak tahu lah gitu, adiknya atau siapanya gitu, itu nggak ngerti saya. Tapi yang jelas adiknya ikut, suaminya ikut. Itu total membernya ada berapa? Total member ada sekitar yang kerugian 50-an yang kerugian. Iya, investor itu. Oh, investor. Iya, investornya sekitar grupnya namanya apa, Mbak? Alegos. Arisan Ya. Alegos. Devi itu umurnya berapa? 26 tahun. Alamatnya Rampal. Sepur, Rampal. Itu sudah berapa tahun pengetahuan ini? Untuk berjalan arisan dari awal itu sekitar September 2019. Jadi tapi untuk bermasalah ya baru bulan Juli kemarin. Sistemnya bagaimana yang dengan ketahui? Kalau saya pribadi diparani ke rumah, ditawari untuk menjadi investor, ada buktinya semua gitu. Nah, nanti kan kalau saya kan sudah persiapan semua. Jadi apa yang dikatakan Devi, karena ini kan kronologi beda-beda ya Mas. Kalau saya nanti setelah ini selesai, saya tetap laporan resmi gitu, dengan pasalnya kan berlapis nanti. Ada yang misalnya kayak bujuk rayu karena dia merayu saya, penipuan jelas, penggelapan jelas, terus penipuan data, manipulasi data itu jelas. Karena apa? Karena di situ ternyata arisan situ
yang mendapatkan itu ternyata apa itu namanya nomor-nomornya itu banyak yang fiktif dan Devi sudah mengakui bahwa itu nomornya gitu. Dari Devi sendiri mengakui bahwa itu nomornya gitu. Waktu pertemuan yang itu ada kesepakatan itu. Sistem arisannya yang jenengan ikuti itu gimana? Sistem arisan, misalkan kita ngambil slot gitu, kita ngambil slot, misalnya dalam satu arisan gitu, kita ambil slot berapa, misalnya kita ikut 5, kayak saya pernah ambil ikut 5, saya selalu ikut 5 slot gitu. Nah, di situ nanti kita setor mas, per slotnya itu ada yang 3,7 juta, ada yang 30 juta, ada yang sekian gitu lah. Kebetulan saya ambilnya yang lumayan banyak gitu, ada yang 30, ada yang sekian gitulah. Itu nanti setelah kurang lebih 18 atau 2 minggu lah, 2 minggu, ada yang 3 minggu, beda-beda gitu, nanti uangnya cair kayak gitu. Jadi di kopi gitu enggak? Enggak. Dicarikan peminjam mas, jadi ada investor, ada peminjam gitu. Cuman 2 orang, 3 orang kayak gitu. 15 atau 21 slot itu Iya, ya? iya Pak. Itu yang fiktif berapa? Yang fiktif sekitar Devi sendiri mengakui dia punya Berarti, 10 iya. 10 nomor. Berarti Kemungkinan. Iya, kemungkinan seperti itu. Iya. Untuk menarik itu sih ya? Iya, Iya. itu nomor fiktif dan itu ada yang nggak fiktif tapi anggota keluarganya gitu. Misalnya kayak saya pernah 2 sama nomor ini gitu. Ternyata nomor ini adiknya.